bisa merasakan kemewahan ini lagi. Setelah sekian abad, akhirnya aku bisa melihat kilauan emas seperti ini. Akhirnya aku bisa merasakan kesultanan lagi. Beli yang mana ya? Beli yang mana ya? Ya ampun, kasihan sekali ibu ini. Penampilannya sangat kotor sekali. Pasti ibu ini orang yang tidak mampu. Ibu ini pasti nggak punya uang untuk belanja di toko ini. Kasihan sekali ibu ini. Aku harus melayani ibu ini dengan baik. Karena ibu ini pasti punya harapan untuk bisa beli emas di toko ini. Kenapa kamu ngeliatin saya? Enggak kok Bu, saya cuma ingin melayani ibu saja. Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya mau lihat emas di sini. Kenapa? Nggak boleh? Bu, boleh kok Bu. Tidak ada yang melarang ibu kok. Tapi dari tatapanmu, itu seperti merendahkan saya. Jaga ya tatapan kamu. Maaf Bu, saya tidak ada bermaksud begitu Bu. Maafkan saya ya Bu. Pasti kamu kira saya ini orang yang nggak mampu kan? Iya kan? Enggak kok Bu. Asal kamu tahu ya, saya ini sultan paling kaya yang ada di kota ini. Jadi kamu jangan pernah ya meremehkan uang saya. Iya Bu. Baru jadi pegawai di toko emas kamu udah belagu banget ya. Bisa-bisanya kamu meremehkan saya dengan tatapanmu yang sangat menjijikan itu. Sekarang kasih tahu saya, mana emas yang paling mahal yang ada di toko ini? Emas yang paling mahal? Ya, kasih tahu saya sekarang. Saya mau beli emasnya itu. Itu Bu, itu emas yang paling mahal di toko ini. Wah. Bagus banget ya kalau emasnya. Berapa nih itu harganya? 1.750.000.000 Bu. Kenapa mahal banget sih emasnya? Dulu aku dengan 100 juta udah bisa beli emas kayak gitu. Tapi ternyata emas sekarang mahal banget ya. Mana bisa aku beli emasnya itu? Bagaimana ya Bu? Jadi mau membeli emas yang itu? Kalau menurut Ibu kemahalan, ada kok Bu emas yang lebih murah. Apa kamu bilang? Menurut saya itu kemahalan. Jadi menurut kamu, saya nggak punya uang gitu? Bukan begitu maksud saya Bu. Wah. Bisa-bisanya kamu meremehkan saya seperti itu. Nggak tahu saya ini siapa? Maaf Bu, saya ini sultan paling kaya di kota ini. Iya Bu, berani sekali ya pegawai rendahan seperti kamu meremehkan orang seperti saya. Kamu mau lihat uang saya? Mau lihat uang saya? Nih, saya liatin uang saya yang sangat banyak. Sama saya? Maaf Bu, cepat panggil manajer kamu sekarang. Saya mau ngomong sama dia. Mau ngapain Bu? Cepat! Iya Bu. Bisa-bisanya ya, orang seperti aku diremehkan sama manusia rendahan seperti dia. Lihat ya, aku nggak bakal buat kamu bahagia setelah ini. Permisi Bu, saya manajer di toko ini. Saya mau kamu pecat orang ini sekarang juga.
Ada apa ini ya, Bu? Apa yang dilakukan oleh staf toko kami sehingga ibu ingin memecat staf toko kami? Dia itu sudah meremehkan saya. Bisa-bisanya ya. Dia bilang saya itu orang yang gak mampu dan gak bisa belanja di toko emas ini. Padahal lihat nih, uang saya banyak banget loh. Tapi dia bisa-bisanya bilang saya gak mampu. Saya tidak ada berbicara seperti itu, Bu. Maksud saya bukan seperti itu, Bu. Alah. Dari saya pertama datang ke toko emas ini, tatapan kamu itu sudah julitin saya. Kamu pasti dalam hati mikirin saya ini gak mampu kan? Iya kan? Cepat kamu pecat orang ini sekarang juga. Maafkan kami, Bu. Segera saya akan menindaklanjuti kelakuan dari staf toko kami. Kamu ini gimana sih kerjanya? Kenapa kamu gak bener banget kerjanya? Maaf, Bu Manajer. Saya tidak bermaksud seperti itu tadi, Bu Manajer. Maaf. Pelanggan kita jadi marah gara-gara kelakuan kamu. Maaf, Bu Manajer. Saya tidak bermaksud seperti itu tadi, Bu. Saya nggak bisa pertahanin karyawan seperti kamu. Mulai dari hari ini, kamu resmi saya pecat. Jangan, Bu Manajer. Tolong jangan pecat saya, Bu Manajer. Saya udah gak tahu mau kerja di mana lagi selain di sini, Bu. Maafkan saya, Bu. Rasain tuh. Siapa suruh kamu tadi meremehkan saya? Maafin saya, Bu Manajer. Tolong maafkan saya. Bu, maafin saya, Bu. Saya jadi gak bakal kayak gitu lagi, Bu. Maafin saya, Bu. Enggak. Saya gak bakal maafin kamu. Bisa-bisanya ya. Kamu meremehkan saya seperti itu. Padahal saya ini sultan loh. Sultan paling kaya di kota ini. Nih duit saya banyak banget loh. Bisa-bisanya ya kamu meremehkan saya. Maaf Bu, tolong Bu. Saya tidak bermaksud seperti itu tadi, Bu. Maafin saya, Bu. Tolong Bu, maafin saya, Bu. Enggak. Saya nggak bakal maafin kamu. Karena kamu sudah meremehkan sultan seperti saya. Clara? Kenapa kamu ngambil uangku, ha? Balikin uangku! Kamu dapat uang ini dari Feli kan? Iya kan? Feli dapat uang ini dari suami saya tanpa izin. Makanya saya ambil kembali uang ini. Bisa-bisanya ya kamu memfoya-foya pakai uang yang bukan milik kamu. Habis pikir saya dengan kamu. Jangan harap kamu bisa belanja pakai duit yang bukan punya kamu. Clara balikin uangku. Clara, balikin uangku. Ternyata kamu itu pelanggan yang gak punya uang toh. Security. Ya Bu, ada yang bisa saya bantu? Usir orang ini dari toko ini sekarang juga. Dia sudah buat rusuh di sini. Bu, usir? Baik Bu, mari ikut dengan saya sekarang. Jangan usir saya! Jangan usir saya! Repotin aja orangnya itu. Bu, saya bagaimana, Bu? Saya jadi dipecat atau tidak, Bu? Tidak jadi. Kamu kerja aja lagi sekarang. Akhirnya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ingat, kerja yang benar. Jangan sampai ada pelanggan yang mengeluh lagi seperti tadi. Siap, Bu. Siap. Saya bakal bekerja dengan benar mulai dari sekarang, Bu. Untung aja ada ibu yang tadi. Kalau nggak ada ibu yang tadi, saya pasti udah dipecat tadi. Papa kamu itu orang yang sangat baik sekali. Makanya sekarang Om datang ke sini untuk bertemu dengan kamu. Papa, orang baik. Kalau Papa emang orang baik, Papa nggak mungkin dipenjara sekarang. Om mengerti kok, Feli. Pasti kamu marah kan? Karena papa kamu ketahuan korupsi dan ketahuan membunuh orang.
Terus kenapa Om pengen ketemu sama saya? Apa yang Om pengen omongin sama saya? Sepertinya tidak pantas kalau Om hanya berbicara dengan kamu seorang. Nenek kamu masih ada kan, Feli? Masih? Ya sudah, Feli. Kalau begitu, nanti Om datang ke rumah ya. Kita berbicara bersama dengan nenek kamu. Kenapa harus nanti sih ngomongnya? Kenapa nggak sekarang aja ngomongnya? Keras kepala juga ya orang ini. Novel, kalau bapak gue bilang nanti, ya nanti. Jangan sampai buat bapak gue marah. Lo bisa nyesel nanti. Ya sudah. Sampai jumpa lagi di rumah kamu ya, Feli. Raffin, bapak balik dulu ya, Raffin. Ya, Pak. Apaan sih bapak lo? Kenapa dia nggak jelas banget jadi orang? Lo harus hati-hati sama bapak gue. Kalau dia udah nggak suka sama seseorang, orang itu bisa hilang dari dunia ini. Apaan sih Raffin itu? Kenapa dia sok keren banget jadi orang? Aku juga masih kesel banget sama Putri. Bisa-bisanya ya, aku direndahkan sama Putri Sultan Abal-Abal itu. Lihat ya Put, aku bakal tunjukin siapa yang paling sultan di dunia ini. Pak Suryo, saya baru saja mendapatkan informasi Pak Suryo, kalau Pak Raja menolak proyek penambangan yang ada di kota Jakawarna. Raja? Nolak proyek penambangan? Kenapa? Kenapa dia menolak proyek penambangan itu? Saya kurang tahu Pak Suryo. Dan investor sekarang itu semuanya marah-marah Pak Suryo. Jelas marah lah. Investor itu sudah membayar saya mahal untuk saya mengeluarkan izin penambangan ilegal itu. Kenapa Raja tidak mau nurut dengan saya? Sekarang kita harus bagaimana Pak Suryo? Kita ke kantornya Raja sekarang. Siapa Suryo? Raja. Berani-beraninya ya orang itu menolak perintah dari saya. Pak Raja? Ya asisten, ada apa ya asisten? Begini Pak Raja, tadi ada banyak warga yang mengirim surat untuk Pak Raja. Surat? Surat apa ya asisten? Surat cinta untuk Pak Raja. Surat cinta? Iya Pak Raja. Jadi ada banyak warga yang benar-benar senang dan kagum sekali dengan Pak Raja. Karena Pak Raja itu benar-benar baik sekali kepada mereka. Ya ampun, ya udah asisten. Kalau kayak gitu suratnya kamu taruh di kamar saya ya. Nanti saya bakal baca kalau saya punya waktu luang. Baik Pak Raja. Baik, siap-siap. Pak Raja? Ya, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Pak Raja. Siapa asisten? Dia adalah... Saya yang ingin bertemu dengan kamu. Saya izin permisi ya Pak Raja. Pak Suryo, ada apa ya Pak? Bapak tiba-tiba datang ke kantor saya. Kamu tidak usah sok tidak tahu begitu ya Raja. Masalah proyek penambangan itu ya Pak Suryo? Iya. Kenapa kamu bisa menolak proyek penambangan itu? Investor sudah pada semangat untuk melakukan proyek penambangan di kota Jakawarna ini. Tapi kenapa? Kenapa kamu menolak proyek penambangan itu? Ya karena proyek itu tidak ada manfaatnya buat warga. Apa? Warga? Iya,
Investor-investornya itu orang asing kan? Pasti uangnya akan lari ke luar negeri. Jadi buat apa saya menyetujui proyek yang tidak menguntungkan warga lokal? Apalagi proyek penambangan seperti itu akan merusak hutan-hutan yang ada di kota Jakawarna ini. Jadi buat apa saya menyetujui proyek yang merusak seperti itu? Dan katanya proyek itu akan melakukan penggusuran permukiman warga dekat situ. Jadi saya tidak mau ya warga saya itu dibebankan oleh proyek yang tidak menguntungkan seperti itu. Makanya saya menolak keras proyek penambangan itu. Siapa kamu, ha? Kamu itu siapa? Kamu lupa, saya ini siapa? Saya adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Kalau saya sudah perintahkan izinkan, ya kamu harus izinkan. Siapa kamu berani menolak perintah saya? Saya adalah pejabat tertinggi di kota Jakawarna. Dan saya bertanggung jawab kepada warga kota Jakawarna. Jadi saya punya hak penuh untuk menolak proyek penambangan itu. Maaf Pak Suryo, tapi saya menolak dengan keras proyek penambangan itu. Lebih baik sumber daya alam di kota Jakawarna ini dikelola oleh warga lokal, agar yang menikmatinya nanti juga warga lokal di sini. Raja, saya sudah sangat emosi sekali dengan kamu. Kamu lupa, saya ini siapa? Saya adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Kamu tidak takut dengan jabatan saya? Tidak, saya lebih takut dengan rakyat. Karena mereka yang membuat saya ada bisa di posisi ini sekarang. Jadi saya lebih baik nurut dengan rakyat daripada pejabat tertinggi seperti Anda. Sudah kan pembicaraannya Pak Suryo? Kalau sudah, silakan keluar dari ruangan saya. Saya ingin bertemu dengan rakyat sehabis ini. So peduli sekali ya kamu sama rakyat, Raja. Tapi ingat, saya itu pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Kamu jangan main-main dengan saya. Saya bisa melakukan apa saja di negeri ini. Hati-hati ya kamu, Raja. Kamu tidak akan aman mulai dari sekarang. Raja, saya sudah kesal sekali dengan kamu. Bisa-bisanya ya, orang seperti dia tidak nurut dengan saya. Lihat ya Raja, saya bakal buat kamu menderita. Dan keluargamu jadi hancur berantakan. Bisa-bisanya ya, uangku diambil sama Clara. Baru aja aku mau hidup mewah tadi, tapi langsung diambil sama Clara. Awas ya kamu Clara, kamu benar-benar orang yang sangat jahat. Nenek! Feli, nenek ngambil uangku kan? Uang? Uang apaan ha? Nenek nggak ada ngambil uang kamu. Nenek nggak usah bohong ya Nek. Jelas-jelas cuma nenek yang aku kasih tasku kemarin. Dan setelah itu, uangku langsung hilang tadi. Yes, jadi udah jelas kalau nenek yang ngambil uangku. Uang apaan, ha? Emangnya kamu punya uang, Feli? Kamu itu miskin, jadi kamu pasti nggak punya uang, kan? Ada. Tadi ada uang 100 juta di tasku. Nenek kan yang ngambil. Bisa diam tidak kamu? Nggak usah banyak bicara. Nenek juga lagi kesel sekarang. Nenek kenapa sih ngambil uangku? Balikin ke uangku, Nek. Balikin. Nggak ada. Nenek tuh nggak ada ngambil uang kamu. Lihat nih, baju nenek masih lusuh. Muka nenek sangat kotor. Jadi nenek nggak ada ngambil uang kamu. Pasti nenek sembunyiin kan uangku, Nek. Mana uangku, Nek? Mana? Nggak ada. Diam kamu. Nggak usah banyak bacot seperti itu. Balikin. Balikin. Cukup.
Suryo. Akhirnya ya, kita bertemu lagi di sini. Pak Suryo, pejabat paling tinggi di negara ini. Ada apa Pak Suryo datang ke rumah ini? Apalagi sih orang ini? Apa yang dia mau omongin sekarang? Jelek sekali ya rumahnya. Kenapa kalian bisa tinggal di tempat kumuh seperti ini? Mari ikut dengan saya sekarang. Saya punya hadiah untuk kalian. Mau diajak kemana kita? Feli, kenapa Pak Suryo kesini? Feli juga nggak tahu, Nek. Udah, kita ikutin aja Pak Suryo. Pak Suryo, ini kita mau kemana ya? Nanti kalian juga bakal tahu. Kita sudah sampai Pak Suryo. Kita di mana ini? Sudah, mari kita turun sekarang. Gimana menurut kalian penampilan rumah ini? Bagus tidak? Bagus sekali rumahnya. Yes. Ngapain sih bapaknya Raffin ini? Dia mau pamer. Pak Suryo, ini rumahnya Pak Suryo? Bukan. Ini bukan rumah saya. Terus, ini rumah siapa? Rumah yang ada di depan kalian akan saya berikan untuk kalian. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!